Tahu Channel kembali lagi bersama dengan saya Stella. Nah, kali ini aku akan share buat kita semua masih ada harapan. Ini adalah kisah Yusuf. Mungkin semua kita sudah tahu bagaimana kisah hidupnya Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf dijual? Kenapa Yusuf dibuang? Hanya karena kakak-kakaknya iri hati dengan Yusuf. Hanya karena kakak-kakaknya kecewa. Kenapa Yusuf dapat baju yang bagus? Kenapa Yusuf diperlakukan seperti anak emas? Jadi timbullah kekecewaan dan sakit hati di hati kakak-kakaknya Yusuf. Apakah Yusuf salah? Enggak, Yusuf enggak salah. Karena Yusuf hanya menerima kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari papanya, dan Yusuf menerima juga yang papanya juga kasih. Jadi Yusuf pakai. Sampai akhirnya Yusuf dijual di Mesir dan Yusuf harus bekerja di istana raja pada saat itu. Dan kembali lagi, Yusuf harus menghadapi proses. Apa ya? Iya, benar. Yusuf difitnah dan Yusuf harus masuk penjara. Rasanya, lengkap sudah ya. 4 sehat, 5 sempurna. Hidupnya Yusuf pada hari itu. Rasanya mustahil untuk Yusuf punya hidup yang lebih baik. Yusuf dibuang, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Itu rasanya menyakitkan. Dan bisa bayangin, sahabat Aku Tahu Channel, hatinya Yusuf sakitnya kayak apa? Kalau saya udah gak kuat. Pasti sakit banget gitu ya. Pasti rasanya marah banget. Kok dijual? Kok dibuang? Orang aku gak tahu apa-apa gitu ya. Tapi Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf tidak komentar. Yusuf terus diam ikut proses yang Tuhan buat dalam hidupnya. Yusuf masuk penjara. Apakah Yusuf mau membela diri? Ayo ya kita buktiin ya. Saya salah atau enggak? Yusuf taat. Yusuf terus ikut alurnya Tuhan. Sampai di satu waktu Tuhan bawa Yusuf menjadi orang nomor 2 yang ada di Mesir. Masuk akal sekali ketika Yusuf kecewa dengan kakak-kakaknya. Masuk akal banget ketika Yusuf dendam sama kakak-kakaknya. Karena Yusuf gak salah, tapi kakak-kakaknya sudah menyakiti hatinya Yusuf. Yusuf dijual, Yusuf dibuang, dan Yusuf dibilangnya udah mati dimakan binatang buas oleh papahnya. Papahnya sedih. Nah, jahat banget kelakuan kakak-kakaknya Yusuf. Tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada kelaparan yang melanda kota Kanaan pada saat itu, Yusuf mau berbagi gandum kepada kakak-kakaknya. Sampai di satu waktu kakak-kakaknya kaget ternyata itu Yusuf, gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang membuat rencana Tuhan tetap terjadi dalam hidupnya Yusuf? Sekalipun rasanya nggak adil, Yusuf harus menanggung semua konsekuensinya. Yang tidak dia buat kesalahan apapun, dia tidak pernah buat kesalahan apapun. Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Yusuf tetap hidup menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia dipenjara, sekalipun dia dibuang, sekalipun dia dijual, dia tetap belajar menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, kisah tentang seorang yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda 38 tahun lamanya. Wow, 38 tahun, bukan waktu yang singkat. Ini panjang banget, 38 tahun teman-teman. Sahabat-sahabat Aku Tahu Channel, saya gak bisa bayangin ya, 38 tahun lumpuh gitu kan, gak bisa ngapa-ngapain. Dan kita mau makan, mau minum, itu perlu bantuan dengan orang lain. Kita gak berdaya sama sekali. Dan rasanya hidup dalam keadaan seperti ini itu gak akan mudah, gak akan gampang. Dan mungkin kita akan kehilangan harapan. Rasanya buat apa hidup gitu ya, kalau gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mandiri, semua harus perlu bantuan orang lain. Pernah gak sih kita bayangin di satu fase kehidupan kita gak berdaya, kita perlu bantuan orang lain. Rasanya berat, rasanya I won't give up. Nyerah aja deh, udah pasrah aja. Kalau emang begini ya udah begini Tuhan. Nah, waktu dia menunggu kolam itu berguncang,
Dan untuk nyebur ke kolam itu supaya dia sembuh, itu juga perjuangan. Karena di kolam Bethesda banyak banget orang yang lumpuh dan kadang-kadang suka kalah cepat gitu ya, orang lain duluan. Padahal dia udah berjuang mungkin mendekati kolam dan akhirnya kalah. Wah, itu lebih gagal lagi. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali itu masih bisa dimengerti lah, masih bisa dipahami. Tapi ketika 38 tahun, saya sudah bisa bayangkan berapa kali dia mencoba untuk nyebur ke kolam itu, ternyata gagal. Sampai pada akhirnya Yesus datang dan dia mulai cerita, Tuhan, aku ini sakit. Dia cerita keluh kesah kehidupannya dia selama ini. Sama mungkin seringkali kayak kita ya. Kita seringkali cerita atau kita curhat ke teman-teman, ke keluarga, ke orang-orang yang senior rohani kita. Atau kadang kita juga cerita, Tuhan gimana ini gitu ya. Dengan satu harapan, ada jalan keluar, ada satu solusi. Mungkin ketika dia cerita dengan Tuhan Yesus bantu angkat dia untuk nyebur ke kolam. Kita juga seperti itu seringkali. Kadang kita suka cerita ke banyak orang, kita suka cerita ke teman-teman kita dengan harapan dia bisa membantu kita, dia bisa menolong kita. Dan lihat apa yang terjadi ketika dia menceritakan keluh kesahnya dia sama Tuhan. Dia mendapat mukjizat, yaitu dia sembuh. Ternyata tempat curhat yang efektif, tempat curhat yang terpercaya gitu ya, hanya Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus, kita nggak bisa face to face langsung dengan dia. Tapi kita masih punya kaki, kita masih punya tangan yang bisa dilipat, masih punya lutut yang bisa ditekuk, yang kita bisa jumpain dia anytime. Anytime, kapanpun kita butuh seseorang yang rasanya kita pengen nangis gitu ya, pengen cerita, dia pasti dengar. Hari-hari ini saya yakin bukan hari yang gampang untuk kita lewati. Saya pun merasakan hal itu gitu ya. Pandemi yang tidak kunjung berakhir, resesi ekonomi, bagaimana dengan masa depan ke depan. Hari-hari yang semakin hari gak menentu. Bukan hanya Indonesia mungkin, banyak dunia yang hari-hari ini lagi takut. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Semuanya, masa depan kah, pekerjaan kah, ekonomi kah, nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita tahu, kita sadar betul kita punya Tuhan yang peduli akan hidup kita, masih ada harapan. Nyawanya saja dia rela kasih buat kita, apalagi hanya makanan, pakaian, berkat. Itu gampang banget Tuhan kasih buat kita. Kuncinya apa sih? Kuncinya kita juga mau terus berjuang. Kita mau terus andalkan Tuhan. Jangan lagi keadaan kayak gini kita udah pasrah. Tuhan udahlah, terserah Tuhan. Loh kok terserah Tuhan? Tuhan kasih kita hikmat. Pakai hikmat yang Tuhan kasih untuk kita terus berjuang. Tuhan kasih kita lutut untuk ditekuk, untuk tangan masih bisa dilipat untuk berdoa. Terus andalkan Tuhan. Gak gampang. Saya pun belajar hari-hari ini bagaimana saya terus mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini semua orang sibuk untuk berusaha. This is about me. All about me. Semuanya me gitu ya. Siapa yang menolong kita hari-hari ini? Temanmu? Relasimu, sahabat-sahabat Aku Tahu Channel, manusia terbatas bisa menolong kita hari-hari ini. Tapi ingat baik, ada Tuhan yang tidak terbatas yang mampu menolong saudara. Kita berjuang sama-sama dan terus mengandalkan Tuhan, dan pastikan apa yang menjadi mimpi saudara, apa yang menjadi mimpi saya, itu akan Tuhan genapi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.